Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Diansyah dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan mengadakan penelitian yang berjudul Rancang Bangun Monitoring IoT pada Aerator berbasis tenaga surya pada Tambak Udang Wahyuni Mandira. Oke, di sini ada alat-alatnya yang saya gunakan, yaitu yang pertama ini ada panel surya. Kemudian di sini alat yang saya gunakan itu ada inverter, kemudian ada solar charge controller, kemudian di sini ada aerator atau mesin pompanya, dan kemudian saya menggunakan baterai. Kemudian di sini ada Arduino Uno beserta pengkabelannya yang digunakan untuk mengonekkan ke jaringan IoT. Baik, untuk pengujian ini saya lakukan di daerah Rawajati Utara, Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Baik, kita langsung saja ke pengujiannya. Di sini saya langsung mengadakan pengujian terhadap fungsi alat, panel surya, baterai, serta komponen lainnya, dan langsung mengadakan pengujian terhadap fungsi kendali aerator. Pada video ini, di sini saya menguji on/off aerator menggunakan IoT, dan di sini saya mengetahui intensitas cahaya matahari menggunakan solar power meter. Baik, inilah video penelitian serta uji coba alat yang saya lakukan di Tambak Udang Wahyuni Mandira untuk mengetahui monitoring arus dan tegangan panel surya ke baterai melalui pemantauan IoT serta kendali aerator. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Diansyah, NRP 13/2017/161. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Monitoring IoT pada Aerator berbasis tenaga surya di Tambak Udang Wahyuni Mandira. Oke, tujuan penelitian saya adalah mengetahui nilai tegangan, arus, dan daya yang mampu dihasilkan panel surya melalui monitoring menggunakan komunikasi IoT dengan aplikasi Blink pada aerator Tambak Udang Wahyuni Mandira. Batasan masalah, penampilan hasil pembacaan nilai tegangan dan arus panel surya serta kendali on/off aerator dilakukan melalui jaringan IoT. Oke, ini adalah diagram alur. Dapat diamati dari blok diagram tersebut, terdapat dua jenis aliran wiring. Pertama, alir arus menuju dari solar menuju solar charging controller, kemudian penyimpanan pada baterai. Aliran arus berikutnya, dan baterai diarahkan menuju aerator setelah melewati driver relay. Aliran kedua merupakan alir data, dimulai dari penculikan data sensor oleh sensor voltase dan tegangan, kemudian diolah oleh mikrokontroller untuk diteruskan menuju ESP8266. Mikrokontroller yang saya pakai adalah Arduino Uno agar bisa berkomunikasi menuju smartphone pengguna melalui jaringan internet IoT. Pengguna dapat mengetahui variabel pembacaan sensor melalui aplikasi yang diinstal pada smartphone pengguna. Kemudian ini adalah flowchartnya. Dari gambar 3.2 flowchart diagram sistem dapat diamati bahwa program mulai running diawali dengan penginisialisasian input-output konfigurasi koneksi IoT yang merupakan pembagian tugas untuk pengalamatan masing-masing sensor yang digunakan. Selanjutnya diikuti dengan konfigurasi koneksi IoT yang merupakan tahapan login awal menuju server Blink dan menggunakan autentifikasi number. Tahapan ini akan diiringi dengan pengalamatan IP address server Blink. Jika tahapan awal ini telah berhasil, maka sistem akan melakukan pengecekan konektivitas menuju ke cloud server Blink. Apabila koneksi berhasil dilakukan, maka sistem akan melanjutkan ke proses berikutnya. Apabila belum berhasil, sistem akan melakukan retry konektivitas.
yaitu mengulang kembali sambungan yang baru. Setelah berhasil login ke koneksi server Blink dalam jaringan cloud, maka sistem akan berada pada status ready, yaitu siap menerima input data pembacaan sensor maupun perintah lainnya. Blok input data diawali dengan sistem akan mengecek data input yang merupakan saluran pengaksesan data sensor voltase dan arus, yaitu pin A0, A1, dan A2 pada Arduino. Apabila pembacaan data sensor voltase dan arus berhasil diterima oleh sistem, maka proses akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Namun apabila salah satu atau semua data masih belum berhasil diakses, maka sistem akan berusaha melakukan retrieve pengecekan data kembali. Proses konversi data hasil scanning sensor pada plot sensor voltage dan arus akan diolah melalui pemrosesan data ADC atau analog digital converter, di mana pembacaan data analog pada sensor masing-masing tadi, yaitu tegangan dan arus, akan dikonversi menjadi bentuk digital di dalam sistem microcontroller. Dari hasil pengolahan konversi data sensor ini, kemudian akan dihasilkan pembacaan nilai voltage dan arus sesuai nilai kalibrasi dari data sensor voltage dan arus. Berikutnya, setelah proses konversi ini mendapatkan hasil pembacaan voltage dan arus sesuai dengan tujuan awal, maka proses akan dilanjutkan dengan mengirimkan hasil pembacaan tersebut via server Blink menuju user. Langkah berikutnya diikuti dengan proses menampilkan pembacaan tegangan dan arus LCD serta terdapat plot grafik yang terjadi pada aplikasi. Artinya nilai pembacaan voltage dan arus sebelumnya dapat direkam dan kemudian diplotting, yang selanjutnya akan dilakukan dalam penyimpanan data logger voltage dan arus. Data logger ini dapat diakses dalam interval harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Langkah berikutnya diikuti dengan mengecek input sistem pada kendali aerator. Sebagaimana diketahui, di dalam aplikasi yang dibangun terdapat satu buah tombol virtual yang berfungsi untuk memberikan logik menuju aerator. Ketika kendali aerator aktif dikirim oleh user, maka aerator akan mengaktifkan pompa aerator. Jika tidak, maka sistem akan menonaktifkan pompa aerator. Flowchart diagram diakhiri dengan selesai, yang menandakan satu siklus yang disusun selesai dilakukan. Ini adalah foto alatnya. Yang pertama itu saya mengadakan simulasi di Palembang. Kemudian yang kedua itu saya mengadakan pengujian serta langsung mengadakan penelitian yang beralamat di Lampung. Yang ketiga itu adalah proses pemasangan alatnya. Sini saya menguji tegangan inverter. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah perangkat inverter DC to AC yang digunakan mampu melakukan inversi arus DC dari baterai 12 volt menjadi arus AC dengan nilai tegangan 220 volt. Kebutuhan tegangan dengan arus AC sebesar 220 volt ini berfungsi untuk menyuplai kebutuhan perangkat pompa aerator sebagai generator oksigen yang akan didistribusikan pada tambak udang. Ini adalah hasil yang saya dapat. V-in volt DC itu saya dapatkan percobaan pertama 13,3, 13,2, 13,2, 13,2. V-out volt AC nya saya dapatkan 222,9, 223,1, 223,0, 222,6. Sedangkan frekuensinya 59,90, 59,91, 59,90, 59,90. Jadi didapat V-in rata-rata 13,3 tambah 13,2 tambah 13,2 ditambah 13,2 dibagi 4 sama dengan 13,225 volt. V-out rata-rata saya dapatkan 1222,9. Ini salah, ini 222,9 ditambah 223,1 ditambah 223,0 ditambah 22,6 dibagi 4 sama dengan 222,9 volt. Berdasarkan data hasil pengujian nilai V-out inverter, dapat diketahui bahwa terdapat selisih sebesar 2,9 volt dan dari nilai referensi seharusnya yaitu 220,0 volt. Nilai error dari hasil pengujian terhadap
fault referensi dapat dihitung sebagai berikut. Jadi nilai errornya itu sekitar 1,3%. Oke, ini adalah data yang saya dapatkan dari hasil penelitian saya masalah monitoring arus dan tegangan yang didapat dari Blink yang terekam dalam mingguan. Ini pada hari pertama dapat diketahui bahwa hasil pembacaan nilai voltase berada pada rentang antara 12 sampai 12,92 volt. Pembacaan arus tertinggi pada angka 2,39 ampere. Dalam pengambilan data pada hari pertama ini, logger data, grafik datanya ini terjeda antara pukul 9.45 sampai 11.30. Hal ini dikarenakan koneksi jaringan internet yang dipilih berasal dari provider penyedia internet yang kurang mendukung untuk area pengujian. Pada pengujian hari selanjutnya dilakukan penggantian pemilihan operator yang lebih stabil agar keterjaminan akses data tidak terputus. Pada hari kedua ini dapat diketahui bahwa hasil pembacaan nilai voltase berada pada rentang antara 11,65 hingga 12,06 volt. Pada hari kedua ini rentang voltasenya agak sedikit menurun. Pembacaan arus tertingginya pada angka 1,98 ampere. Dalam pengambilan data pada hari kedua logger data ini tidak terekam dari jam 3 sampai sore. Itu dikarenakan hujan di area pengujian. Oke, yang ketiga yaitu dapat diketahui dari hasil pembacaan grafik ini nilai voltase berada pada rentang antara 11,49 sampai 12,54 volt. Dan pembacaan arus tertinggi pada angka 2,4 ampere. Pada hari terakhir ini nilai pembacaan hasil nilai voltase berada pada rentang antara 11,57 volt hingga 12 volt. Pembacaan arus tertinggi pada angka 0,99 ampere. Pada hari terakhir ini kurang mendapatkan energi yang didapat dari matahari dikarenakan cuaca di lokasi pengajian pada hari ini sedikit mendung, dan pada siang hari hingga sore hari itu terjadi hujan di lokasi pengujian. Yang kesimpulannya yaitu keberhasilan monitoring IoT arus dan tegangan ini sangat bergantung pada provider internet yang digunakan untuk memperlancar data yang diterima oleh server Blink. Dan dari data pencatatan hasil logger selama 4 hari ini dapat diketahui bahwa nilai arus tertinggi yang mampu diserap oleh panel surya adalah 2,40 ampere. Nah, 2,40 ampere itu didapatkan pada hari ketiga pengujian. Dalam kegiatan pengambilan data ini dalam keadaan cuaca fluktuatif, yaitu dari kondisi cerah ke berawan, mendung hingga hujan. Khusus saat kondisi hujan, pengambilan data dijeda karena kondisi pengujian tidak memungkinkan. Hal ini bisa dilihat pada tabel 46 atau pada hari kedua itu terdapat data yang hilang, hari keempat juga terdapat data yang hilang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.